wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ila akhir ayat. Di sini Allah menegaskan wat-tin demi buah tin, waz-zaitun dan buah zaitun, wa turi sinin dan dari gunung Sinai, wa hadzal baladil amin dan dari kota Makkah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya Allah menciptakan sebuah ciptaan atau suatu ciptaan yang dinamakan manusia, dialah yang memiliki ciptaan yang paling baik dan ciptaan Allah yang paling mulia. Jadi jawaban yang pertama adalah siapa diri kita? Maka diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan yang paling mulia. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Baqarah, kalau saya tidak salah ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifatun fil ardh, pemimpin di muka bumi ini. Jadi yang pertama Allah sudah menciptakan kita sebaik-baiknya ciptaan, dan yang kedua Allah memberikan derajat kita yang tertinggi yaitu khalifatun fil ardh. Sehingga saya sering mengatakan, alangkah bodohnya seseorang tanpa ia sadari merendahkan dan menghinakan dirinya ketika ia datang menghadap atau datang membawa sesajen ke sungai, atau datang membawa sesajen ke kuburan, atau di lautan, atau pepohonan, dengan niat ingin meminta barakah, istilahnya dalam bahasa Bugis, barakah, meminta agar supaya rezekinya dimurahkan, meminta agar kiranya penyakitnya diangkat, meminta agar umurnya dipanjangkan. Pada dasarnya tanpa ia sadari dia telah menghinakan dirinya. Karena kenapa? Karena Allah sudah mengangkat derajatnya sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Dan yang kedua, Allah telah mengangkat derajatnya sebagai khalifatun fil ardh, pemimpin di muka bumi. Sehingga karena kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan kita adalah pemimpin di muka bumi ini, maka jangan pertanyakan jikalau ada sesuatu yang menimpa bumi ini. Salah satu penyakit yang mendunia sampai sekarang belum hilang adalah penyakit corona. Banyak yang bertanya, apa obatnya ini corona? Salah satu kekeliruan kita ketika tertimpa musibah, apakah itu berupa penyakit atau musibah lainnya, kita hanya selalu fokus mencari obatnya. Selalu kita mencari obatnya saja. Ketika sakit gigi, langsung kita bertanya apa obat sakit gigi. Ketika kita kena flu atau demam, kita langsung mencari apa obatnya flu atau demam. Kita tidak pernah mencari apa penyebabnya sehingga saya kena sakit gigi, apa penyebabnya sehingga saya terkena flu atau demam. Sehingga karena kita hanya fokus kepada obatnya saja, sehingga demam dan influenza itu datang berulang kali kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak menghindari penyebabnya, karena kita tidak pernah cari tahu. Sama dengan penyakit corona, tidak usah jauh-jauh mencari obatnya. Yang perlu sekarang kita cari adalah kenapa corona ini Allah turunkan ke muka bumi ini. Karena perlu diketahui musibah itu datang karena 3 hal. Yang pertama, musibah itu datang sebagai ujian. Yang kedua, musibah itu datang sebagai ujian. Dan yang ketiga, na'udzubillahi min dzalik, musibah itu datang sebagai siksaan Allah Subhanahu